Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih sahabat-sahabat Sumarsama HS Channel. Oke ya, hari ini kita akan membahas masalah mindset ya. Bagaimana cara merubah mindset kita ya? Cara sederhananya saja ya. Secara psikosomatis ya. Oke ya. Oke, buat sahabat-sahabatku semua ya, salam sehat buat kalian semua ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya ya, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan damai, sejahtera, dan berlimpah. Amin. Nih, gue kalau di sini nih ingat zaman dulu nih. Di sini nih banyak ini pohon jambu mede, besar-besar banget. Ada 5 pohon jambu mede besar-besar semua di sini. Gitu. Nah tuh kalau lagi berbuah, wah banyak banget gitu loh. Saking banyaknya tuh ya, buahnya banyak yang jatuh. Nah kita pungutin deh tuh biji-bijinya, kita bakar deh. Wis enak banget dah bakar jambu mede, biji jambu medenya gitu ya. Dia taunya udah matang tuh kalau dia sudah harum gitu ya. Oke ya. Nah intermezzo aja itu tadi ya. Nah di sini adem banget dulu, adem. Saya juga sering latihan di sini. Kalau habis dimarahin sama nyokap, nah gue larinya kemarin nih, adem. Gue belajar tuh mengendalikan emosi gue. Gue belajar mengendalikan pikiran gue sendiri, gitulah. Nah di sini nih enak banget, bener-bener nyaman, gitulah. Kan ada tuh pepatah yang menyatakan, lo nggak bisa merubah arah angin, tapi lo bisa merubah arah layar sesuai dengan keinginan lo, gitu, ya kan? Nih saya mau tanya nih sama kalian semua tentang itu aku ini nih. Pernah gak ya kalian bermain dengan asumsi-asumsi kalian sendiri nih maksudnya ya? Atau pernah gak nih kalian selalu bermain dengan rasa takut kalian gitu? Atau kalian bermain dengan rasa cemas? Atau kalian bermain dengan rasa khawatir kalian sendiri gitu? Nah yang aku maksud di sini ya dengan asumsi beda ya dengan persepsi ya. Kalau persepsi itu ya cara memandang, cara menafsirkan, dan cara memahami sesuatu. Sedangkan asumsi ya adalah fakta atau pernyataan yang diterima sebagai sebagian besar tuh atau pasti terjadi, tapi tanpa bukti. Gitu asumsi itu ya. Nah selain itu ya, persepsi itu lebih cenderung memberikan informasi yang benar karena didasarkan pada indera dan intuisi kita. Nah sedangkan asumsi ya mungkin jauh dari kebenaran karena tidak berdasarkan pada bukti konkret. Gitu ya. Nah mungkin saya sama seperti sahabat-sahabat semua nih di masa lalu saya selalu bermain dengan asumsi sendiri, selalu bermain dengan pikiran-pikiran yang penuh ketakutan dan kekhawatiran. Gitu ya sahabat-sahabat. Tapi itu dulu. Sekarang saya sudah bangkit dari semua itu. Hingga akhirnya ya saya bisa sharing bersama sahabat-sahabat semuanya. Gitu. Ada nih banyak keinginan yang terkadang tidak sesuai dengan keinginan yang kita. Tapi kita perlu ingat, terkadang Allah itu memberikan kita sesuatu bukan yang kita inginkan. Ya, Allah memberikan sesuatu itu bukan yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Itu ya sahabat ya. Nah, ini yang menarik untuk dibahas ya. Karena apa?
Karena terkadang banyak orang yang mengalami gangguan emosi atau psikis itu sering bermain dengan asumsi sendiri. Ada yang kadang berasumsi, jangan-jangan saya tidak bisa sembuh nih, gitu, ya kan? Jangan-jangan nanti saya menjadi gila nih, atau lain sebagainya, ya. Nah, tentunya tujuan akhir yang kita asumsikan itu bukanlah realita di masa kini atau fakta di masa kini, ya. Tapi kita bisa merubah asumsi kita ataupun arah tujuan kita mau kemana, arah tujuan kita menujunya, gitu lah. Misalnya kita ingin sembuh, ya katakanlah berkali-kali, wahai Sumarsono, bahwa kamu pantas dan layak untuk sembuh. Lakukan nih berulang-ulang dan konsisten setiap hari, ya kan? Begitupun untuk sahabat-sahabat yang dalam hidupnya penuh ketakutan. Katakanlah berkali-kali bahwa apapun yang saya lakukan itu, apapun yang saya takutkan itu, semuanya hanyalah ilusi. Faktanya hari ini saya baik-baik saja. Gitu ya sahabat ya. Oke sahabat Sumarsono HS Channel, kita semua tahu ya bahwa dalam hidup memang terkadang kita selalu berhubungan dengan asumsi kita sendiri ya. Bukan hanya berhubungan ya, sebetulnya bahkan hampir setiap detik kita selalu bermain dengan asumsi. Apa-apa diasumsikan, ya kan? Apa-apa diasumsikan. Nih ada orang yang ketika dikritik nih malah menjadikan dia termotivasi. Ada juga orang yang ketika dikritik justru menjadikan dia menjadi lebih terpuruk, gitu lah sahabat. Karena untuk orang yang terpuruk menganggap itu adalah hinaan dan lain sebagainya. Tapi bagi orang yang termotivasi, dia menganggap kritikan tersebut sebagai koreksi gitu loh. Untuk dia agar dia bisa memperbaiki hingga menjadi lebih maju. Gitu loh. Nah, banyak nih orang-orang di luar sana nih ya. Juga yang mendengarkan penilaian orang, yang suka sekali mendengarkan penilaian orang. Sehingga akhirnya apa? Dia asumsikan sendiri. Dan tahu tidak Anda apa yang akhirnya terjadi pada orang tersebut? Akhirnya dia mengalami penderitaan yang panjang, menjadi ketakutan yang berpanjangan dalam hidupnya, ya kan? Akhirnya terganggulah emosi dia, gitu ya sahabat ya. Tapi juga ya sahabat ya, tidak sedikit juga orang yang selalu mengambil hati atas setiap perkataan orang lain, ya gitu loh, yang menjatuhkan ya sahabat-sahabat. Kalau sekiranya sahabat Sumarsono HS Channel tidak sanggup menangkap bola panas tersebut, ya jangan ditangkap, gitu lah. Biarin aja, masih tetap ada di tangan dia. Kenapa dia ngomong kok kita yang malah jadi sakit, gitu lah ya. Jadi ya sahabat ya, mulai sekarang kalau bola panas itu tidak sanggup kita tangkap, jangan ditangkap. Oke sahabat. Misalnya nih, kamu dikasih apel sama orang, tapi kamu tidak terima tuh apelnya. Apa yang terjadi? Apel masih milik dia, ya kan? Begitu pula perkataan orang lain, gitu loh. Kalau dia menjelek-jelekan kita tidak menganggapnya, apa yang terjadi? Paling dia yang sakit. Tuh orang gua katain begini-gini nggak peduli gitu, ya kan? Akhirnya dia pendam tuh perkataan dia sendiri, gitu loh maksud saya. Nah, untuk sahabat-sahabat mulai sekarang nih, belajarlah percaya kepada diri sendiri. Imani bahwa semakin hari saya semakin baik dan semakin damai. Dan untuk para sahabat-sahabatku yang sekarang sedang menderita kecemasan ya, yang selalu merasa was-was atau depresi ataupun gangguan psikis lainnya, mulai sekarang ayo kita rubah pola pikir kita menjadi berpikir yang lebih positif. Ya, mungkin untuk beberapa orang sulit, tapi ketika kita lakukan berulang-ulang, kita lakukan repetisi, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi realita dalam kehidupan kita. Gitulah. Di dunia ini ada hukum tarik menarik ya, yang disebut dengan the law of attraction. Nah, the law of attraction sendiri itu merupakan sebuah hukum tarik menarik
antara alam semesta, mimpi kita, dan Tuhan. Gitu ya sahabat ya. Ketika kita berusaha untuk berpikir positif, maka kita akan mendapatkan energi yang positif pula. Begitu pula sebaliknya. Jika kita berpikir negatif, yang ada masalah kita akan mendapatkan energi negatif pula. Ya sahabat. Jadi apa yang kita pikirkan berulang akan menjadikan realita dalam kehidupan kita. Jadi daripada pikiran kita dipenuhi dengan ketakutan ya, mulai sekarang kita isi deh pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Dengan menulis misalnya, semakin hari saya semakin sehat gitu. Semakin hari saya semakin damai. Hari demi hari bisnis saya semakin sukses. Hari demi hari keluarga saya semakin bahagia dan sehat dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, tulisan ini kita letakkan itu di tempat yang bisa kita lihat setiap saat gitu lah. Agar bisa terbaca. Agar termotivasi kita dengan tulisan kita itu sendiri, ya kan? Ah, ajaibnya nih, terkadang apa yang sering kita pikirkan itu dikabulkan. Entah itu keburukan yang sering dipikirkan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan atau positif. Jadi mana yang lebih dominan dalam pikiran kita? Jika yang lebih dominan kedamaian, ketenangan, sukacita, dan optimisme, maka Allah akan mengabulkan itu. Dan sebaliknya, ketika kita berpikir bahwa kita selalu terpuruk, kita tidak bisa sembuh, kita takut ini, kita takut itu, dan lain sebagainya, maka itu yang akan terjadi ya. Jadi mulai hari ini bermainlah dengan kalimat-kalimat yang positif, gitulah. Berdamailah dan senanglah dengan kata-kata yang positif. Merangkainya, menulisnya, membacanya berulang-ulang. Dan jangan lupa untuk sahabat-sahabat semua, dengarkan audio relaksasi atau afirmasi-afirmasi setiap harinya gitulah. Nah, untuk itu juga sangat membantu nih untuk para sahabat yang menderita kecemasan berlebihan atau anxiety disorder ya sahabat-sahabat ya. Untuk sahabat-sahabat sebelumnya, afirmasi pun tidak hanya untuk para penderita kecemasan ya. Atau para penderita ketakutan atau para penderita kekhawatiran, yang sehat pun kalau dia sadar mental, dia sadar bahwa pikiran yang positif itu penting, maka pasti dia akan mendengarkannya setiap hari. Jadi tidak hanya untuk para penderita kecemasan, kekhawatiran, depresi, dan lain sebagainya ya. Orang sehat pun perlu gitu ya. Ingat ya sahabat-sahabat, tetap optimis bahwa apapun yang sekarang sedang terjadi memang sejatinya sedang terjadi. Terima dulu, baru kita fokus pada solusi, bukan pada ketakutan kita. Jangan Anda berpikir, aduh nanti kalau nggak sembuh gimana ya. Tiap hari berpikir ke sana, hingga akhirnya membuat kita justru semakin terpuruk. Mulai sekarang kita bangkit dari keterpurukan itu dan mulailah keluar dari zona itu. Kita keluar dari pola pikir itu dan kita fokus pada solusi. Ya, oke. Untuk para sahabat semua HS Channel, mulai sekarang hiduplah dengan damai, hiduplah dengan tenang, penuh sukacita, optimis, dan sehat. Agar kalian semua bisa kembali berkumpul bersama teman-teman dan keluarga. Kalau kita sehat, ngapain pun akan enak gitulah. Oke sahabat-sahabat, semoga video ini dapat bermanfaat bagi sahabatku sekalian ya. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.